Kejadiannya tahun 2014 di antara bulan Agustus sampai Oktober, kata Herdian. Herdian mengatakan dirinya dan Ken jadi makin sering nongkrong setelah gagal masuk perguruan tinggi negeri, PTN. Karena kita gagal masuk PTN waktu itu akhirnya mutusin buat cuti aja tanpa aktivitas kuliah atau kerja, ujarnya. Dikatakan Herdian saat tidak ada aktivitas itu mereka sering nongkrong bareng dengan geng motor. Ikutan geng motor juga. Waktu itu sering banget ribut lah. Pernah waktu itu ribut ya sama-sama babak belur gitu sampai akhirnya besoknya si Ken tuh ngomong ngajak ke Banten katanya punya kenalan ustadz. Dia pengen ngisi badannya biar kebal katanya. Ujarnya. Ken waktu itu kata Herdian terus membujuk dirinya untuk bareng mengisi ilmu kebal. Namun ia menolaknya. Dia Ken. Membujuk terus sampai akhirnya nyerah buat ngebujuk. Akhirnya aku cuma ngantar ke sana. Tempat orang pintar di Banten. Katanya. Di situ Herdian mengatakan dirinya merasa aneh. Karena Ken mengaku punya kenalan ustadz sementara dia adalah non-muslim. Akhirnya. Oke lah kalau nganter aja aku mau. Berangkatlah aku ke sana. Di sana udah ketemu sama yang katanya ustadznya itu namanya Pak Yus. Katanya. Setiba di tempat Yus. Ken dikasih persyaratan oleh Pak Yus. Di sana dikasih persyaratan ini itunya cuma ke si Ken. Jadi aku tanya persyaratannya apa aja enggak dikasih tahu karena enggak berminat. Soalnya persyaratan buat orang itu beda-beda katanya. Ujarnya. Pada saat itu Ken kata Herdian ditahan oleh Pak Yus selama 2 minggu di kediamannya untuk menuntaskan ilmu kekebalan tubuh yang dipelajarinya. Dari situ kata si Pak Yus, Ken harus di sini selama 2 minggu. Kan aku nggak mungkin di sana nemenin sampai 2 minggu beres akhirnya aku pulang duluan ke Bandung. Singkat cerita, Ken kata Herdian sudah kembali ke Bandung dan langsung menyamperinnya ke kediamannya. Tapi di sana nggak ada aneh-aneh biasa aja. Tapi Ken malah jadi lebih pendiam. Jadi lebih kalem. Pada saat itu, Herdian mengaku dirinya penasaran apakah Ken benar-benar sudah kebal. Akan tetapi setelah mengisi ilmu kebal keributan pun jarang terjadi. Tapi selama 2 minggu setelah si Ken ngisi badan, hampir enggak ada keributan sama sekali yang biasanya tiap malam minggu ketemu sama geng motor yang beda tapi dari yang biasanya bentrok terus jadi enggak. Akhirnya kata Herdian sampai sekitar 2 bulan setelah itu di bulan Oktober, Ken mengajak dirinya untuk jalan-jalan. Bosen nih pengen jalan-jalan yang jauh katanya. Kemana ya? Katanya. Akhirnya dia nyebutin pengen ke Pantai Santolo ke Garut. Pada waktu Ken mengajak jalan-jalan lanjut Herdian ada 2 temannya yang lain yang mendengar. Nah di posisi itu lagi ada temenku yang lain ada si Anggi sama si Reza sama si Ken jadi berempat itu di tempat nongkrong bukan di rumah. Akhirnya setelah ngobrolin rencana buat ke Pantai Santolo semua pada pulang pada nginep di rumah si Ken ini biar besok berangkatnya bareng gampang tinggal saling bangunin. Mereka akhirnya berangkat menuju Pantai Santolo pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah di situ berangkat sampai Garut kota sekitar jam setengah 11. Padahal itu bawa motor nyantai banget sih enggak ngebut-ngebut. Begitu masuk jalan berkelok-kelok area pegunungan Garut. Ken yang berada di depan memacu kencang motornya. Nah begitu memasuki area pegunungan jalannya berkelok-kelok. Terus orang-orang yang senang naik motor kalau ketemu jalan kayak gitu malah sengaja malah ngebut di belokan-belokan kayak gitu. Katanya. Ken posisinya kata Herdian saat posisinya di depan sendirian tanpa boncengan. Ken posisinya paling depan. Otomatis yang belakang harus bisa ngejarkan jadi harus ikut ngebut juga. Nah setelah agak masuk lagi ke daerah yang lebih ke hutannya lagi. Jalan licin bekas hujan. Si Ken kepeleset di depannya itu ada truk gede truknya si pelan soalnya posisi dari posisi truk itu nanjak. Dari posisi lawan arah Ken turun. Pas kepeleset kepalanya kena bemper mobil gede. Yang kayak bemper tambahan yang besi gitu. Yang benar itu cuma kepalanya doang paling yang nyentuh mobil itu sebenarnya. Herdian mengatakan karena kejadian itu mereka panik dan langsung membanting motor mereka untuk buru-buru menolong Ken. Dari situ yang di belakang otomatis panik. Aku langsung ke pinggir. Motor dibanting udah gak inget distandarin dulu atau apa langsung nyamperin.
Di situ posisi si Ken itu setengah telungkup balik ke kanan. Herdian mengatakan dirinya pada saat itu mencoba untuk mendudukkan Ken. Jadi pas aku angkat buat didudukin aku pegang tuh kepalanya sama badannya perutnya biar diposisiin duduk dulu. Ternyata tulang dari mata ke lubang kuping pecah. Jadi lembek kayak megang pipi. Terus si bola mata kanannya sudah pecah juga. Bola matanya yang kanan. Pada saat dicoba didudukkan, Ken kata Herdian batuk 2 kali dan mengeluarkan darah dari mulut juga telinga. Abis itu udah langsung meninggal di tempat. Udah gak ada nafas lagi. Katanya. Pada saat memeluk Ken, Herdian merasakan ada yang janggal. Menurutnya ada seperti tepukan dari tubuh Ken ke arah badannya. Pas coba didudukin akhirnya nafas terakhirnya keluar. Tiba-tiba kayak ada angin dari arah tubuh Ken ke sini ke badanku. Kerasa banget gede terus ada tepukan nepuk ke pundak kiri. Terus ada bisikan di sini kalau dari bahasa Sundanya tuh bilang itu pang lepaskan artinya tolong lepasin. Setelah mengalami kejadian aneh itu, Herdian mengaku belum mengerti apa maksud dari kejadian itu. Dari situ belum ngeh maksudnya apa. Terus di situasi masih panik itu ya boro-boro mikir. Tak lama berselang, warga akhirnya datang membantu untuk menolong meminggirkan jenazah Ken. Sekitar 50 meter dari lokasi kejadian ada warung. Ada warga juga di situ pada datang nolongin. Sampai ada satu mobil berhenti. Terus dia lihat kondisi si Ken nanya-nanya mau gimana ini. Kata orang pakai mobil itu, ini mau dikemanain katanya kalau udah meninggal di tempat itu rumah sakit ngapain katanya gitu. Tapi akhirnya jenazah Ken kata Herdian tetap dibawa ke rumah sakit dengan tujuan agar dibersihkan lukanya dan bisa dapat pinjaman mobil ambulan. Tapi akhirnya tetap dibawa ke rumah sakit karena biar nanti bisa minjem mobil jenazah. Karena jaraknya cukup jauh nih dari tempat kejadian sampai ke rumahnya di Bandung. Setelah itu, teman Herdian Anggi dan Reza mencoba menelepon keluarga Ken untuk memberitahu kabar tersebut. Di situ si Anggi sama si Reza juga ngabarin orang tuanya. Terus dari situ berangkat sampai di Bandung sekitar jam 5 sore. Dalam perjalanan ke Bandung itu, Herdian mengatakan dirinya ikut dalam mobil ambulan pengangkut jenazah Ken. Nyampe sana udah rame. Kursi udah ditata rame ada teman-temannya. Sebetulnya banyak keluarganya dia kebanyakan di Kalimantan terus di situ juga cuma ada mamanya sama kakaknya. Bapaknya si Ken di Kalimantan dia kerja di pertambangan. Setelah bantu-bantu mengurus jenazah Ken, sekitar jam 10 malam kata Herdian dia memutuskan untuk pulang. Akhirnya bantu ngurus-ngurus di sana jam 10 malam pulang dulu mau istirahat sambil bersih-bersih soal itu masih pakai baju banyak banget darah si Ken. Apalagi pakai baju warna abu muda waktu itu kelihatan banget itu darah. Ketika menuju pulang, Herdian mulai merasakan kejadian aneh lagi. Pas di perjalanan pulang ada yang janggal lagi. Tiba-tiba motor kayak ada yang naik tapi bukan nggak kerasanya tuh langsung kayak yang loncat ke jok belakang. Dari sebelumnya karena nggak pernah ngalamin hal mistis terus di situ ngalaminnya langsung engeh. Oh mungkin ini sih kan mau coba beraniin aja ya udah pulang makin ngebut sampai sana. Ketika sampai di rumah, orang tua Herdian sedang berada di luar kota. Jadi dia benar-benar sendirian di rumah. Pas begitu sampai rumah, nyokap nggak ada. Lagi di Jakarta. Jadi benar-benar sendiri di rumah aku ke kamar buka baju buka celana mandi bersih-bersih. Pada momen itu, Ken kata Herdian mendatanginya. Pas dilihat ada si Ken posisinya munggungin dia berdiri tepat di samping keranjang baju kotor yang ada darahnya itu. Nah dari situ posisi punggungnya kelihatan itu tapi pas setelah ngedip hilang lagi terus nggak lama dari situ ada bisikan lagi tolong lepasin yang ada di punggung. Dari kejadian itu, Herdian mengaku baru ngeh tentang bisikan tolong lepasin itu adalah ilmu kebal yang pernah dituntut Ken. Dari situ langsung ngeh mungkin yang dimaksud isian badannya itu. Akhirnya aku jam 3.30 ke air ambil wudhu berangkat ke masjid karena aku tahu ada satu orang bisa bantu di masjid ada Pak Agus namanya. Dia tuh ya marbot lah tapi terkenal dengan orang pintar juga. Aku nanyain ceritain temen meninggal ada banyak bisikan minta dilepasin di punggung.
Dia langsung ngerti. Ngisi ya? Katanya. Iya ngisi. Mau minta tolong dilepasin. Akhirnya Pak Agus kata bersedia membantu dirinya. Akhirnya Pak Agus ini bersedia bantu tapi paling jam 8 pagi katanya karena ada urusan dulu. Jam 8 pagi itu udah ditungguin udah tinggal berangkat ke sana ke rumah si Ken itu. Awalnya pakai sarung baju koko peci Pak Agusnya. Aku suruh ganti dulu setelannya. Soalnya kan ini Kristen. Takutnya jadi omongan apa-apa gitu. Akhirnya si Pak Agus ganti baju berangkatlah dari situ. Nah pas nyampe sana si Ken abis baru mau didandanin sebelum dimasukin dalam peti dirias dulu. Pas datang ke sana kebetulan di sekitar peti mati itu cuma ada tukang riasnya doang. Aku nyamperin ke sana. Mbak boleh ditinggal dulu minta waktu sebentar. Terus si Pak Agus ini langsung baca-bacain doa ke si Ken. Nunggu apa megangin tubuh-tubuhnya kayak nyari gitu. Sampai akhirnya tangannya itu ke sini nyari sampai ke punggung ketemu katanya. Oh ini. Di sebelah sini. Dia baca doa lagi begitu beres pas ngeluarin ternyata ada kayak mutiara segede biji beras warna biru. Pada saat momen itu, jenazah Ken menyengram tangannya. Nah ini udah dikeluarin. Nah pas di situ tuh aku megang tangan si Ken tapi ada dua jarinya tuh nyengkram. Dari situ langsung ngajak dulu pulanglah ke si Pak Agus. Kan udah dicabut itu terus aku tanyain ini harus digimanain ininya. Katanya harus dikubur di sekitar lokasi kejadian. Pada hari yang sama, Herdian langsung ke lokasi tempat Ken kecelakaan untuk mengubur mutiara tersebut. Di hari yang sama di hari itu langsung ke sana lagi. Aku sama si Anggi berdua. Ngebut banget ke sana karena cuma buat nguburin itu doang berangkat dari jam 10 nyampe ke lokasi sana jam 1-an. Terus balik lagi ke Bandung itu sekitar jam 4-an. Keesokan harinya, Herdian datang kembali ke rumah Ken. Ternyata bapaknya sudah ada di rumah duka. Bapaknya baru nyampe jam 11 dimakamkan jam 11 siang dari situ beres setelah dimakamkan. Pulang lagi di rumah masih kepikiran masih sedih. Nah sampai akhirnya sekitar 2 atau 3 hari kemudian karena memang setelah itu aku jarang banget keluar rumah karena ada trauma juga waktu itu. Waktu itu beli rokok ke warung ketemu sama Pak Agus. Dia itu bilang kamu banyakin ibadahnya ya. Doain biar Ken dia selamat katanya dia butuh doa kamu ya Pak. Nyoba nggak ninggalin sholat lagi lah yang di hari-hari itu juga langsung mandi wajib lah bersihin tubuh gitu terus sholat zuhur. Ketika hendak menunaikan sholat zuhur, Herdian mengatakan pundaknya kembali ditepuk oleh sosok mistis. Kalau salat zuhur itu kan nggak harus bersuara tapi sebelum itu juga ada kejadiannya pas mau salat zuhur itu baru baca niat terus iftitah ada yang nepuk lagi. Itu salat di rumah. Padahal sendiri di rumah sendiri. Kan itu seperti isyarat untuk minta jadi makmum ya pas baca iftitah itu sudah terbuka itu langsung diam dulu. Sebetulnya tapi akhirnya lebih lanjut dan pas setelah baca Al-Fatihah dia tuh nyautkan setelah baca Al-Fatihah makmum pasti bilang amin iya jelas banget itu suara Ken banget. Mendapatkan peristiwa horor itu, besoknya Herdian langsung ke makam Ken. Besoknya aku ke makamnya lagi ya kayak pengen ngobrol lah. Kamu butuh apa lagi gitu apalagi yang bisa aku bantu. Nah di situ tuh bukan lewat bisikan kayak ada jawabannya tapi tiba-tiba di sini aja ada terdengar di otak ya. Kayak kepikiran lagi. Pindahin aku dari sini katanya ini bukan tempatku katanya gitu. Herdian semakin bingung dengan apa yang dialami. Aku mikir-mikir pindah kemana kan apa pengen di kota mana atau apa gitu. Akhirnya dari situ pulang lagi nah dimulai dari situ udah mulai banget tiap hari nongol. Sepulang dari makam, Herdian langsung pulang ke rumah dan melaksanakan sholat. Setelah salat tiduran di kamarku ini posisinya kamarnya itu kayak 3x4 tapi di si pintu keluar masuk tuh sudut. Nah yang si kasur itu sudut sebelah sininya banget jadi kalau tiduran pasti ngadep ke pintu kelihatan ke pintu. Kalau dari posisi dalam kamar kiblatnya itu ngadap ke pintu. Di situ jam 8-an ada lagi muncul lagi sosok si Ken tuh posisi salat. Terus kepalanya nunduk kayak ngadep sajadah bekas aku pakai yang belum dilipat.
Itu posisi lampu nyala begitu muncul aku perhatiin dilihatin terus nggak hilang-hilang tapi pas ngedip hilang. Pas setelah hilang, si Ken selalu ngadep ke kiri ke tembok kiri. Tutupin bantal-bantal. Jadi kalau dari situ kan ngeliat udah nggak mungkin tapi ngebisik. Dia ngomong lagi. Ngomong sama kayaknya di makam. Karena sering didatangi. Herdian pun mulai bisa memberanikan diri melihat sosok berpakaian putih yang diyakininya itu adalah Ken. Namun demikian, Herdian terus berusaha untuk melakukan hal agar dirinya tidak didatangi lagi oleh Ken. Gak lama beberapa hari dari situ aku tuh baru ingat baju ngaruh mungkin ya masih ada darah si Ken itu. Emang udah dicuci sebetulnya itu tapi setelah dijemur ada lagi. Jadi kayak gak bisa luntur. Padahal pas sebelum dijemur udah bersih benar-benar bersih kelihatan gak pakai mesin pakai tangan kan bisa lebih bersih. Pas dijemur masih basah udah bersih gak kelihatan darah apa-apa. Tapi pas kering muncul lagi darahnya. Aku takutnya kan ngaruh dari situ akhirnya dibuang si kaos itu tapi ternyata enggak ngaruh tetep aja. Sampai akhirnya udah sekitar hampir sebulan setelah si Ken kubur. Herdian mengaku mulai capek dan kesal. Kesel jadinya tuh ngapain gimana bingung. Nah akhirnya di situ nyari Pak Agus mau nanya lagi. Ini aku didatangin terus tiap hari tapi enggak ketemu-ketemu sama si Pak Agusnya. Di rumahnya enggak ada di masjid enggak ada. Kata tetangganya masih lagi pergi udah beberapa hari katanya. Setelah nyari Pak Agus tidak ketemu. Herdian pun memutuskan untuk kembali pulang. Ya akhirnya pulang. Biasa lagi jam malamnya jam 8-an lagi biasa tidur di kasur emang jarang ngapa-ngapain lagi selain main HP sama baca-baca di kasur. Nah muncul lagi si Ken itu posisi berdiri masih sama di tempat salat. Tapi kali ini dia muter badan kan sebelumnya nggak pernah sama sekali. Dengan kepalanya yang penyok terus darahnya kelihatan terus nangis. Pada saat itu bisikan dari Ken semakin jelas. Dari situ barulah kepikiran si Pak Yus yang di Banten ini barangkali dia tahu. Akhirnya besoknya ke sana ke Banten. Ke Banten sendiri untung masih ingat jalannya karena yang nganterin si Ken itu ke tempatnya si Pak Yus. Nyampe sana cerita. Dan ternyata Pak Yus nggak tahu kalau udah meninggal. Dia nanya dulu isian badannya gimana. Udah dikeluarin Pak udah dikubur di dekat lokasi kejadian. Alhamdulillah karena emang harus kayak gitu caranya. Nah dari situ Herdian ceritain lagi ke si Pak Yus. Pak saya didatangi terus setiap hari dia bilang ngebisik tolong pindahin makam katanya. Di situ tuh diam saja akhirnya ceritalah kalau ternyata si Ken ini udah Islam. Dia mualaf 8 bulan sebelumnya. Berarti di bulan Februari. Jadi kata Herdian, Pak Yus adalah orang yang telah membimbing Ken untuk masuk Islam. Jadi sebelum si Ken ngisi badan itu emang udah kenal lama sama Pak Yus. Ternyata Pak Yus yang membimbing dia untuk masuk Islam. Aku bengong jadinya. Tapi masih agak nggak percayaan saksinya pacarnya katanya. Jadi waktu itu mualaf itu di depan pacarnya ketika dia syahadat itu di depan pacarnya. Berarti kan udah ketahuan nih maksudnya apa ya. Yang datengin minta dipindah itu ya berarti si kayaknya pengen dikubur secara Islam gitu. Tambahnya. Herdian pun pulang dan mulai berpikir bagaimana cara untuk memberitahukan hal itu kepada kedua orang tua Ken. Akhirnya dari situ sehari 2 hari 3 hari belum ada omongan apa-apa orang tuanya. Nah itu cuma 3 hari juga masih dilihatin lagi kayak gitu tapi sekali doang yang muter badan tetap yang pas hari itu aja. Selama 3 hari itu saking belum kekumpulnya berani buat ngomong terus aja dipendam masih dipendam bodo amat lah diliatin terus gitu. Sampai akhirnya ya kesel lagi capek lagi nyobalah datang ke rumahnya pas di sana ada kakaknya mamahnya bapaknya juga masih di sana belum balik lagi ke Kalimantan. Awal datang ke sana ya biasa masih salam. Maafin Ken ya kalau punya dosa sama kamu masih ngomong gitulah. Herdian pun langsung memberanikan diri untuk terang-terangan bahwa dirinya selalu didatangi oleh Ken. Setiap hari Herdian didatangi Ken. Dia minta dipindahin makamnya. Mendengar perkataan itu, Herdian pun ditampar oleh bapaknya Ken. Di situ udah berisik mamanya bapaknya udah teriak-teriak tapi bapaknya sampai main tangan. Keluar kakaknya dari kamar.
Akhirnya Herdian dibawa keluar sama kakaknya terus diajak ngobrol. Dan ternyata sama kakaknya didatengin Ken juga. Herdian mengatakan Ken mendatangi kakaknya juga menyampaikan hal yang sama. Dari situ juga sama ternyata dibikinnya tuh kata-katanya sama terus dia juga dari yang tadinya penakut jadi ya udahlah jadi ngerasa biasa juga kakaknya si Ken. Sampai akhirnya beberapa minggu digangguin kakak si Ken ini coba nanya tapi diucapinnya di dalam hati apa yang dipindahin. Kemana? Katanya. Ya terus sama kedengar dia tuh kayak di otak itu. Katanya tuh ada jawaban bang gua udah mualaf gue pengen dikubur secara Islam. Jadi sebenarnya lebih duluan tahu si kakaknya si Ken daripada Herdian sebetulnya. Cuma dia mau ngomong gimana lagi kalau orang tuanya dia aja nggak berani kakaknya. Baru bilang dihantuin aja udah digamparin kenapa lagi bilang si Ken udah mualaf itu udah Islam masih lebih parah lagi. Makanya di situ dipendam terus sampai akhirnya aku datang ke sana dan saling bagi cerita karena ternyata ada kesamaan diganggunya kayak gimana. Singkat cerita, Herdian dan kakaknya Ken kepikiran kepada Indri yang merupakan pacarnya Ken. Kakaknya si Ken ini tahu banget si Indri itu disayang banget sama orang tuanya Ken. Jadi orang tuanya si Ken ini pengen punya anak cewek tapi yang ya dapatnya cowok dua. Terus karena si Indri ini udah lama banget karena teman gereja waktu itu dia dari kecil sampai akhirnya pacaran. Akhirnya kakak Ken dan Herdian mendatangi Indri dan meminta tolong kepadanya agar memberitahu bahwa Ken telah mualaf. Di hari yang sama berangkatlah akhirnya ke rumah si Indri. Pas mereka ke dalam rumah itu yang keluar mamahnya. Awalnya ya mamanya kenal sama kakaknya si Ken. Diajak ngobrol dulu di teras mamahnya si Indri ini nyerita kalau tensi Indri dulu depresi banget. Depresi 2 minggu enggak mau makan enggak mau keluar rumah. Pada saat itu, Herdian pun mengetahui bahwa sebelum berangkat jalan-jalan Indri dan Ken sedang ribut. Jadi waktu itu dari si Indri ya ceritanya si Indri lagi ribut sama si Ken sebelum di malam minggu sebelum mereka besoknya berangkat. Ya karena lagi ribut itu si Indri ini males ngaktifin HP. HP itu dimatiin aja. Pas hari si Ken meninggal dia tuh gak enak hati katanya nggak tahu kenapa ya penasaran aja pengen buka HP jam 3 dibuka. Si Ken kan meninggal setengah 12. Jam 3 dia buka HP ternyata dia ada kabar dari mamanya si Ken.